Terima kasih. Ada Pak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Prof. Rahmat Syafi'i selaku dosen pengampu dan juga Bapak Dr. Irfan, rekan-rekan semuanya yang saya hormati, untuk siang hari ini saya coba akan paparkan makalah saya dengan judul tinjauan psikologi hukum terhadap alasan-alasan perceraian. Untuk full papernya ada di grup, nanti teman-teman silakan dibuka di WA grup. Untuk yang sekarang saya hanya paparkan pointer-pointernya saja. Oke, sebagai pendahuluan tentu yang sudah kita maklumi dan pahami bersama bahwa perkawinan dan perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, perjanjian yang teguh. Perkawinan merupakan suatu perikatan hukum antara suami istri sehingga mengakibatkan berlakunya hukum tentang pergaulan suami istri dalam Islam dengan segala akibat-akibat hukumnya. Nanti segala hal terkait dengan perkawinan itu kita mengacu kepada yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Yang kedua adalah di dalam kompilasi hukum Islam. Kedua hal ini menjadi dasar hukum dalam hal pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan fenomena perceraian yang ada di Indonesia, yang pertama kali kita lihat adalah tingginya angka perceraian di Indonesia. Nah, terlebih kemarin ketika di masa pandemi, banyak pemberitaan terkait dengan angka perceraian yang sangat tinggi di Indonesia. Yang kemarin juga sempat masuk itu kalau nggak salah Pengadilan Agama Ciamis ya, kalau nggak salah yang Pak Anang. Itu yang sampai juga masuk di TV. Nah, dalam hal terkait dengan perceraian ini, negara dalam hal ini pengadilan ikut mengatur hukum perceraian sebagai bentuk perlindungan dan penjaminan keberlangsungan perkawinan. Indonesia, utamanya mungkin faktor ekonomi yang paling banyak terjadi di masyarakat. Selebihnya ada faktor pendidikan, kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan ilmu pranikah lah istilahnya gitu ya. Kemudian juga ada faktor sosial kemasyarakatan, kultur budaya dan sebagainya. Nah, yang perlu kita fokuskan pada siang hari ini untuk makalah saya adalah kepada faktor psikologis yang ternyata juga ikut mewarnai penyebab terjadinya perceraian. Oke, kemudian di dalam undang-undang perkawinan, di situ disebutkan bahwa suatu perkawinan itu dikatakan putus manakala atau terjadi disebabkan oleh 3 hal. Yaitu yang pertama adalah kematian, ya, baik itu suami atau istri, sehingga dengan secara otomatis perkawinannya terputus. Kemudian adalah perceraian, baik melalui cerai talak ataupun cerai gugat. Kemudian yang ketiga adalah keputusan pengadilan. Nah, saya membaca di bukunya Profesor Ahmad Rafiq bahwa ada beberapa peristiwa umum yang lazimnya menyebabkan terjadinya perceraian di masyarakat. Yang pertama, peristiwa tersebut adalah terjadinya nusyuz dari pihak istri, kemudian terjadinya nusyuz dari pihak suami. Ini artinya ternyata nusyuz itu tidak hanya berlaku bagi istri saja, sebagaimana dalam konteks hukum Islam normatif ya di dalam fikih, tapi ternyata juga ada nusyuz dari pihak suami. Kemudian terjadinya percekcokan antara suami dan istri atau yang lazim dikenal dengan istilah syiqaq. Kemudian salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau perbuatan keji lainnya, fahisyah. Nah, di antara peristiwa-peristiwa umum ini adalah peristiwa yang menurut Prof. Rafiq, beliau menyatakan bahwa segala peristiwa ini biasanya berujung kepada perceraian di antara suami atau istri. Nah, kemudian kalau kita lihat dari aspek hukum secara yuridis, perceraian itu adalah salah satu sebab putusnya perkawinan. Ini kita bisa lihat dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.
Perceraian harus dilakukan di muka pengadilan sebagai aplikasi daripada azas mempersulit terjadinya perceraian. Jadi banyak yang bertanya kenapa perceraian itu harus dilakukan di muka persidangan atau di pengadilan. Ini adalah salah satu daripada aplikasi azas ya, mempersulit terjadinya perceraian. Jadi tentu tidak serta-merta seorang suami bisa menceraikan istrinya, tetapi terlebih dahulu harus benar-benar dihadirkan di hadapan persidangan untuk melihat apakah sudah sesuai dengan ketentuan agama dan apakah alasan-alasannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian terkait dengan alasan-alasan terjadi perceraian, ini bisa kita lihat juga di dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, juga dilihat di pasal 19 PP nomor 9 tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang 174. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 174 memang tidak dirinci, tetapi di dalam PP nomor 9 tahun 75 itu disebutkan beberapa alasan perceraian. Nah, di sini disebutkan ada sedikitnya 6. Yang pertama adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disebutkan. Kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Kemudian yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat. Kemudian salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kemudian salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Kemudian yang keenam, antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Nah, ini 6 alasan ini bisa kita lihat di dalam tadi ya pasal 19 PP nomor 9 tahun 75. Kemudian juga bisa kita lihat di dalam kompilasi hukum Islam pasal 116 dengan tambahan 2 poin sini ditambahkan. Yang pertama adalah suami melanggar taklik talak. Kemudian yang kedua adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Nah, ini adalah alasan-alasan yang bisa kita temui di dalam normatif hukumnya, baik itu di dalam PP tadi dan juga di dalam kompilasi hukum Islam. Baik, sekarang kita coba lihat dari aspek atau dari dimensi psikologi. Perceraian lazim terjadi di masyarakat dengan berbagai macam faktor penyebabnya. Tadi sudah disampaikan, mulai dari faktor ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Kemudian perceraian itu ternyata juga bisa terjadi disebabkan karena kondisi emosional, ketidakstabilan psikis dan mental sehingga terucap kata talak. Kita tentu pernah mendengar suatu adagium, saya belum yakin apakah ini hadis atau bukan, yang artinya satu perkara yang bercandanya adalah serius dan adalah yaitu salah satunya adalah perceraian. Artinya seseorang ketika melontarkan kalimat talak, seorang suami melontarkan kalimat talak kepada suaminya meskipun hanya dalam konteks candaan, ternyata ada ulama yang menisbahkannya sebagai talak yang hakiki. Itu adalah bagian daripada tadi ya, ketidakstabilan psikis dan mental juga bisa jadi atau secara kondisi emosional. Kemudian perceraian umumnya diawali dengan berbagai peristiwa hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai. Nah, di sini ada pendapat daripada Paul Bahanon, seorang ahli psikologi. Beliau melihat bahwa sebelum terjadinya perceraian, secara psikologis itu ada beberapa tahapan peristiwa yang menyertai. Yang pertama di situ ada perceraian finansial, di mana antara suami dan istri tatkala akan terjadi perceraian, itu lazimnya mereka mulai ada keretakan dalam hal finansial. Artinya mungkin satu sama lain tidak saling mensupport atau tidak saling percaya, atau bisa juga misalnya terkait dengan hartanya mereka saling memisahkan. Itu terkait dengan perceraian finansial. Kemudian adalah perceraian koparental. Koparental ini adalah dengan posisi mereka sebagai suami dan istri, orang tua daripada seorang anak. Dengan posisi mereka masing-masing, mereka tetap merawat, tetapi dari
posisi mereka masing-masing tidak lagi dalam satu atap. Kemudian adalah perceraian hukum, ini tentu pasca terjadinya putusan pengadilan. Kemudian adanya perceraian komunitas. Ya, kita tahu bahwa perkawinan itu adalah mengikatkan dua komunitas, dua keluarga. Maka ada peristiwa perceraian juga yang dikenal dengan perceraian komunitas, di mana antara kedua keluarga sebelum terjadi perceraian hakiki, lazimnya mereka sudah terjadi kerenggangan hubungan antara keluarga si suami dengan keluarga istri. Kemudian perceraian secara psikoemosional, nah ini yang biasa terjadi dalam konteks misalnya pisah ranjang gitu ya. Secara emosi mereka ada rasa enggan untuk bertemu gitu, atau mungkin karena udah ngeselin misalnya gitu, suami atau istrinya, mereka satu sama lain benar-benar tidak lagi ingin melihat mukanya, tidak ingin lagi mendengar suaranya. Artinya secara psikoemosional juga ikut terceraikan. Kemudian yang terakhir adalah perceraian fisik, yaitu fisik badan mereka tidak lagi bertemu, tidak lagi ingin ketemu. Kemudian kita lihat dari relasi psikologisnya, kita sudah mendengar bahwa batas usia menikah sebagai usia kematangan ikut membantu mencegah terjadinya perceraian. Bahkan yang terbaru di tahun 2019 ada perubahan undang-undang perkawinan yang menetapkan bahwa batas usia perkawinan itu adalah 19 tahun. Tentu hal ini dilihat daripada kacamata psikologis yang melihat bahwa kematangan kepribadian akan berdampak kepada kesiapan mental, kedewasaan dalam bersikap. Maka tentu para ahli melihat dan menilai bahwa usia 19 tahun mungkin dirasa cukup matang kepribadiannya dan cukup siap untuk menghadapi proses rumah tangga, kehidupan rumah tangga. Kenapa? Karena ketika seseorang akan memutuskan menikah, maka tentu seseorang yang akan menikah itu akan melakukan beberapa penyesuaian diri. Nah, di sini ada 4 modal penyesuaian diri. Yang pertama adalah penyesuaian diri dengan pasangan. Makanya di sini ada proses ta'aruf sebelum mereka saling berikrar, berakad. Kemudian adanya penyesuaian seksual, kemudian penyesuaian keuangan, dan yang terakhir adalah penyesuaian keluarga pihak pasangan. Artinya si istri mencoba untuk menyesuaikan diri dengan keluarga suami, begitu juga dengan suami berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keluarga istrinya. Nah, ini adalah proses dalam hal penyesuaian yang dilakukan secara psikologis seseorang untuk bisa mempersiapkan dirinya menghadapi perkawinan. Kemudian selanjutnya, ketika seseorang ingin seseorang akhirnya memutus untuk bercerai pada akhirnya, maka tentu harus difikirkan secara matang. Ya, artinya di situ secara psikologis dia harus sudah siap untuk benar-benar dia memutuskan ikatan perkawinan dengan suami atau dengan istri. Nah, kemudian di situ ada upaya mendamaikan. Kita tahu juga bahwa adalah tugas seorang hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak, di mana dalam hal ini adalah sejalan berbanding lurus dengan azas mempersulit terjadinya perceraian. Mengapa dilakukan upaya mendamaikan? Nah, salah satunya dilihat dari kacamata psikologis, ternyata upaya mendamaikan itu terkadang adalah dikatakan sebagai bentuk penyadaran psikologis. Karena yang tadi sudah disampaikan bahwa ada kalanya seseorang itu ketika menceraikan, itu terkadang di luar kontrol. Ada yang terkadang juga mungkin dia tidak sadar bahwa dia sudah mentalak istri dan segala macam karena mungkin kondisi emosionalnya lagi kurang stabil gitu ya. Maka upaya mendamaikan itu adalah salah satu upaya untuk penyadaran dalam arti mungkin menjernihkan kembali pikiran. Maka biasanya sebelum terjadi perceraian ada semacam proses seperti halnya pisah ranjang dan segala macamnya, itu adalah bagian daripada proses untuk mengintrospeksi diri masing-masing. Kemudian juga kita lihat di dalam alasan-alasan perceraian yang ada di dalam KHI, itu banyak mengarah kepada persoalan perilaku. Ya, seperti halnya kekerasan, ya tadi disebut ada penganiayaan yang berat, gitu, kemudian judi, mabuk tadi. Itu semuanya adalah bagian daripada persoalan perilaku yang mungkin dia sendiri
terdapat berbagai macam masalah sehingga dia mabuk-mabukan dan semacamnya. Nah, kesimpulan saya adalah bahwa perceraian sebagai peristiwa yang sangat berdampak serius kepada kehidupan seseorang dan sekitarnya. Dengan disebutkannya alasan-alasan perceraian dalam KHI, ini adalah secara rinci dan jelas untuk dijadikan hukum, menjadikan hukum benar-benar memainkan perannya dalam mengkonstruksi sosial kemasyarakatan dalam menjaga perkawinan, artinya mencegah terjadinya perceraian. Faktor psikologis juga memainkan perannya dengan sangat vital, di mana seseorang yang akan bercerai itu sudah pasti akan memperlihatkan kesiapan mental, tingkat kematangan seseorang, kedewasaan dan kemampuan berpikir, serta ketepatan dalam mengambil keputusan sebelum akhirnya ia memutuskan untuk bercerai dengan pasangannya. Kondisi ini akan terlihat jika dikaitkan dengan alasan-alasan perceraian yang disebutkan secara rinci di dalam kompilasi hukum Islam. Saya kira untuk paparan dari saya demikian, Prof. dan teman-teman semuanya. Tentunya masih banyak kekurangan di sana-sini. Mohon masukan dan arahan dari Prof. Rahmat dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini baru satu makalah ya. Silakan makalah yang lain. Kita berapa makalah hari ini? 3 makalah, Prof. Ada suara sana, Prof. Ya. 3 makalah. 3 ya. 3 makalah. Baru satu ya. Kita panelkan aja dulu makalah kedua berikutnya, silakan. Tadi kan masalah yang berkaitan dengan perceraian ya. Prof. Ya, sekarang makalahnya apa? Tuh bagus. Silakan giliran siapa? Sudah muncul, Ya. Mbak. Sudah muncul belum? Halo. Sudah, Pak. Lagi loading. Sudah, Pak. Sudah masuk, muncul, Pak. Ya? Ya. Sudah, Ya, silakan. Bisa dimulai ya. Sudah muncul makalahnya. Bisa dimulai. Ya. Bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, bagus, silakan. Silakan dilanjut, Pak. Pak Tuh bagus. Mohon maaf, Ya. internetnya agak loading, Pak. Karena jauh di Kalimantan ya. Oh ya. Silakan siapa sekarang? Iya, suaranya putus-putus saya, Pak. Ntar saya cari dulu jaringan yang pakai kabel, Pak. Ya. Ini pakai wifi putus-putus. Sebentar. Mau pakai LAN, Pak. Mohon maaf sebentar gangguannya. Kayak wifi suka putus-putus. Ya. Baiklah. Kita langsung saja. Yang saya hormati Bapak Prof. Rahmat Syafi'i sebagai dosen dan juga kawan-kawan semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk memaparkan tentang makalah yang berjudul Tinjauan Analitis Yuridis terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Paradigma Psikologi Hukum Keluarga. Bagaimana kita tahu bahwa hadanah itu berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain adalah memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum mumayyiz atau belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar atau yang buruk. Hadanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan atau dalam bahasa Arab disebut aljan, di samping. Seperti halnya waktu itu, waktu ibu menyusui, yang mana dia suka meletakkan anaknya itu di pangkuan sebelah ketiaknya, seakan-akan ibu itu melindungi dan memelihara anaknya. Kemudian dalam pasal 105 huruf A, Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan Impres nomor 1 tahun 91 menyatakan bahwa pemberian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
Penulis berasumsi bahwa pasal ini masih multitafsir, terutama pada kata mumayyiz, karena baik dalam Al-Quran maupun hadis dan literatur lainnya, baik dari fikih ataupun yang lainnya, tidak menyebutkan secara tegas berapa usia sebenarnya seseorang bisa dikatakan telah mumayyiz. Pilihan hukum mengenai batas usia seseorang, saya ulangi, di samping itu pasal tersebut juga memakai kata atau. Hal ini bisa ditafsirkan adanya pilihan hukum mengenai batas usia seseorang dikatakan telah mumayyiz, kalaupun kata mumayyiz itu dan atau dihilangkan dalam pasal tersebut, sehingga menjadi pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Maka pertanyaannya, apakah dasar hukumnya sehingga batas usia 12 tahun tersebut dikatakan seorang anak yang telah mumayyiz? Berdasarkan pertanyaan dan asumsi di atas, sehingga mengusik penulis untuk mendalami persoalan ini dalam wujud artikel yang sederhana. Secara etimologi, kata hadonah ini adalah berarti aljan, yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak, atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk, seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuannya. Maksudnya, merawat dan mendidik seorang anak yang belum mumayyiz atau yang belum cakap bertindak hukum, atau orang yang telah dewasa tetapi kehilangan akal atau kecerdasannya karena mereka belum bisa mengerjakan keperluan diri sendiri. Lanjut. Munculnya persoalan hadonah tersebut ada kalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunianya di mana anak belum dewasa dan tidak mampu untuk mengurus diri sendiri. Karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Apa dasarnya tentang hadonah ini? Surat At-Tahrim Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallahu wa amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang beriman, peliharalah diri kamu dari api neraka, dan seterusnya. Tentang hadis, seorang wanita datang menghadap kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah diceraikan oleh suaminya dan mantan suaminya. Yaitu dia hendak menceraikan anaknya darinya. Dan Rasulullah berkata kepada wanita tersebut, kaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan yang lain. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim. Oleh karena itu, jika ibunya itu menikah dengan orang lain, sedangkan anak itu belum mumayyiz, maka bapaknya yang lebih berhak mendidik. Jika ia bapaknya meminta atau bersedia mendidiknya, jika bapaknya juga tidak ada, maka yang berhak untuk mendidiknya adalah keluarga yang terdekat dari ibunya, seperti bibinya atau saudara perempuan dari ibunya. Next. Dengan dijelaskannya bahwa yang lebih berhak mengasuh anak itu adalah seorang ibu, maka dalam masalah ini adalah kaum wanita yang diutamakan, karenanya kerabat itulah yang lebih berhak untuk mengasuh anak dari kerabat dibanding kerabat dari ayah. Dasar urutan orang yang melakukan hadonah adalah yang pertama, kerabat pihak ibu yang didahulukan atas kerabat pihak bapak. Jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama. Yang kedua, B, nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek. Oleh sebab itu, nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan. C, kerabat sekandung didahulukan dari saudara bukan sekandung, dan kerabat seibu. Dasar yang kemudian yang D, dasar urutan ialah urutan kerabat. Kami ulangi, kerabat yang ada hubungan mahram dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu lebih didahulukan atas pihak ayah. Terakhir, apabila kerabat yang hubungan dengan ibu atau mahram tidak ada, maka hadonah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan dengan mahram. Hal ini dikutip dari Fikih Munakahat Mahdil halaman 55.
Kemudian paradigma psikologi hukum keluarga mengenai hak hadonah dan batasan umur mumayyiz. Dalam pembahasan ini hanya dibatasi tentang pasal 105 kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu penulis membatasi tentang diskusi ini hanya pasal 105 kompilasi hukum Islam. Dan tidak lebih dari itu. Hak hadonah menurut fuqaha dan sains psikologi hukum keluarga. Perceraian akan membawa dampak pada pelakunya, terutama pihak perempuan untuk siap dengan segala perubahan yang terjadi ketika mereka sudah berubah status semula memiliki suami menjadi tidak bersuami atau janda karena telah bercerai. Kesiapan tersebut harus didahulukan dengan proses untuk menuju ke penerimaan diri secara lapang dada. Daria 2003 168. Selain itu, penulis juga berasumsi jika dipandang dari sudut pandang atau paradigma hukum secara psikologis, begitu pula jika dikaitkan dengan pendapat para ulama, tentu berbeda pendapat dalam hal menentukan siapa yang berhak untuk memiliki hadonah tersebut. Apakah hak hadonah adalah milik wanita atau ibu, atau orang lain seperti ayahnya? Oleh karena itu, menurut Ibnu Rushdi dalam bukunya Hadonah diatur tertibnya menurut konsep kedekatan dan kelemah lembutan, bukan dengan dasar adanya kekuatan perwalian seperti nikah, mawali, salat jenazah, wala, dan warisan. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengasuh, merawat, dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayangnya serta membimbing anak tersebut. Sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik. Namun demikian, Hanafiyah mensyaratkan bahwa perempuan yang melakukan hadonah adalah perempuan yang merupakan kerabat dekat dari anak seperti bibi atau khalah dari pihak ibu atau dari pihak ayah ataupun amah atau paman atau nenek dari anak. Karena biasanya mereka akan lebih serius dan telaten dalam mengasuh anak tersebut disebabkan karena mempunyai hubungan nasab dan kekerabatan dengan mereka. Hal ini sejalan dengan pasal 156 huruf A kompilasi hukum Islam. Menurut ulama mazhab Hanafi, bahwa hak pengasuhan anak laki-laki itu berakhir apabila anak sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya seperti makan, minum, berpakaian, dan membersihkan diri. Biasanya telah berumur 7 tahun. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya suruh anakmu sholat apabila mereka telah berusia 7 tahun. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah baligh yang ditandai dengan datangnya menstruasi atau haid. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, hak pengasuhan anak atau laki-laki berakhir apabila anak sudah baligh yang ditandai dengan mimpi basah atau keluarnya mani. Dalam mimpi tersebut, yang mana dia sudah dikategorikan sebagai anak yang sudah mumayyiz. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir di saat memasuki jenjang perkawinan. Kemudian ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat hak pengasuhan anak baik laki-laki maupun wanita akan berakhir apabila anak-anak itu telah mumayyiz atau telah berusia 7 atau 8 tahun. Setelah itu, anak-anak tersebut berhak memilih atau menentukan apakah akan tinggal dengan ibu atau ayahnya jika keduanya telah bercerai. Kemudian, berdasarkan pendapat tersebut di atas, terdapat kontradiksi para ulama mazhab mengenai batasan umur seseorang anak laki-laki ataupun perempuan yang sudah dikatakan telah mumayyiz. Dan adapun berdasarkan argumentasi di atas, penulis berpendapat bahwa batasan anak laki-laki dan perempuan dikatakan telah mumayyiz sebaiknya disamakan saja menjadi telah mencapai usia 7 tahun ataupun bukan 12 tahun.
sebagaimana pendapat ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali di atas. Kemudian paradigma psikologi keluarga tentang hak asuh anak. Tentang penyebab orang tua tersebut hak asuh anak. Kami ulangi, paradigma psikologi keluarga tentang hak asuh anak, penyebab orang tua tersebut hak asuh anak antara lain, tidak semua orang tua ingin memperebutkan hak asuh anak. Di Indonesia biasanya hak asuh anak diberikan kepada ibu, akan tetapi dalam keadaan tertentu. Misalnya, ayah tidak dapat mempercayakan perawatannya terhadap ibunya. Maka dalam hal ini ayah juga berhak untuk merawat anak tersebut. Kiranya sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu orang lagi, silakan. Ini tadi Mbak Talak, sekarang Hadona. Silakan, jawaban 3 makalah ya, baru 2. Ya, Prof. Ya. Ya, Tuan. Ini Pak Bagus nih. Tolong iya. screen-nya. Ya, siap. Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Prof. Ya. Sebentar, ini lagi cari di mana ini. Dicari dulu, Prof. Sebentar ini. Ya, silakan. Enggak. Ya. Terima kasih atas kesempatannya dan Bapak-bapak serta Ibu-ibu semuanya. Insya Allah pada Mohon maaf Pak Takdir, ya. itunya belum muncul materinya. Sudah muncul nih di sini. Oh. Sudah muncul ya. belum? Pak Takdir, dibuka dulu Tahu Pak. di teman-teman. Dibuka dulu. Ini kan aja pokoknya ya. Di luar Zoom. Dibuka di luar Zoom. Zoom. Oh gitu. Itu. Balik lagi Pak. Anak az-zawaj. Adapun secara terminologi, definisi zawaj dan nikah adalah akad yang membolehkan kedua mempelai untuk mendapatkan kesenangan dari masing-masing pasangan sesuai dengan tuntunan syariat. Dari definisi tersebut kita mengerti bahwa tujuan dari pernikahan ialah mendapatkan kesenangan dari masing-masing pasangan hidupnya sesuai dengan syariat. Terus yang bisa dipahami. Ya. Jelas, Prof? Jelas. Hikmah pernikahan. Ya. Melalui pernikahan. Ya, Bapak-bapak. Ya. Jelas Pak Takdir, Melalui lanjut. pernikahan kita mendapat. Iya, kita lanjut. Melalui pernikahan kita mendapat beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, di antaranya memelihara jiwa manusia, memelihara nasab keturunan, menjaga hilangnya keturunan, meluruskan kebutuhan seksual manusia, menumbuhkan sifat kebapaan dan keibuan dari masing-masing pasangan, proteksi dari bahaya kerusakan masyarakat, serta memperbanyak ikatan baru dan kerabat. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang terkandung dari pernikahan. Syariat nikah, landasan disyariatkannya pernikahan adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma ulama. Hukum nikah menurut para fuqaha terbagi menjadi 3 kelompok, bisa menjadi wajib, sunnah, dan bisa juga makruh. Bab kedua, poligami. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang syariat poligami, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Poligami adalah apabila seorang suami memiliki istri lebih dari 1 dan tidak boleh lebih dari 4. Poligami hanya hak suami dan bukan hak istri. Islam tidak melarang berpoligami. Begitu juga tidak membiarkan bebas seseorang melakukan tanpa aturan. Oleh karena itu, Islam mengaturnya dengan syarat yang kuat, yaitu adil di antara para istri. Seperti ayat yang disebutkan tadi di atas, maka
kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Hikmah berpoligami, kita dapat hikmah yang banyak dari berpoligami, di antaranya melindungi kaum perempuan dari fitnah dan tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji. Dikarenakan jumlah kaum perempuan di masa sekarang jauh lebih banyak dari kaum laki-laki. Dan apabila dibatasi kaum laki-laki dengan satu istri, berapa banyak kaum perempuan yang belum mendapatkan kesempatan menikah. 2. Sebagaimana hadis yang datang dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahihain dari hadis Syu'bah bin Qatadah dari sahabat Anas bin Malik, beliau bersabda alaihi salatu wassalam, "Inna min asratis sa'ah an tuksirun nisa hatta yakuna al-khamsina ibra'atan al-qaimul wahidah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah semakin banyaknya kaum wanita, sehingga 50 orang wanita dipimpin oleh seorang laki-laki. Istri mandul dan sang suami menginginkan keturunan, atau seorang istri yang berpenyakit berkepanjangan atau penyakit menular. Di antara hikmah-hikmahnya juga banyaknya janda-janda di masyarakat dan perempuan-perempuan yang masuk dalam umur tua, serta keberadaannya tanpa suami menimbulkan masalah dalam kehidupannya. Memperbanyak kerabat dan keturunan merupakan tuntunan syariah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tanakahu wa tanasalu takasaru fa inni mubahid bikumul umam yaumal qiyamah." Menikahlah, berketurunan, dan perbanyak anak. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Kemudian dalil poligami dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba." Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, yaitu hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian di dalam sunnah Abu Daud disebutkan bahwa Al-Haris bin Qais Al-Asadi berkata, "Saya masuk Islam dan saya punya 8 wanita. Maka saya sampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau pun berkata, pilih dari mereka 4 saja." Begitupun Muqatil berkata bahwa Al-Haris bin Qais punya 8 istri. Dan tatkala turun ayat di atas, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menceraikannya yang 4 dan menyisakan yang 4. Adil dalam poligami. Para ulama bersepakat bahwa berlaku adil dalam berpoligami suatu keharusan dan syarat yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang pelaku berpoligami. Kalau tidak bisa berlaku adil, maka syariat melarang untuk melaksanakannya, maka cukupkanlah 1. Karena akan menimbulkan kemudaratan dan menzalimi istri-istri dalam kehidupan berpoligami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 3, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Dan maka apabila kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukupkanlah. Di dalam ayat yang lain Allah pun bersabda, "Wala tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum." Dan sekali-kali kamu tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrimu walaupun kamu telah berusaha melakukannya. Selanjutnya, faedah berpoligami. Di dalam berpoligami banyak sekali faedahnya yang dirasakan. Dan ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan syariat Islam yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Seseorang mungkin memiliki istri yang mandul dan tidak ingin mempunyai anak,
dan dia ingin mempunyai anak, maka tidaklah harus dia menceraikan istrinya. Maka sebagai jalan keluar, menikah lagi dan menjadikannya istrinya memiliki saudara baru dalam kehidupan berumah tangganya. Begitu pula dengan banyaknya janda, perawan tua dan wanita-wanita yang diceraikan suaminya karena satu hal, maka bisa mendapatkan perlindungan dari suaminya yang baru tanpa terjerumus ke dalam kerusakan sosial. Bagi istri yang memasuki masa tua dan suami masih mempunyai keinginan mendapatkan keturunan, tiada jalan lain kecuali dengan berpoligami. Yang kedua, kadang seorang lelaki memiliki kesanggupan seks lebih besar untuk disalurkan, yang tidak cukup hanya dengan satu istri, atau kadang seorang istri menjalani masa haid dan nifas yang lama, dan tidak ada jalan lain bagi suami untuk menjaga keinginannya kecuali dengan jalan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya peperangan di mana-mana yang menyebabkan banyak para prajurit yang gugur, maka akan bertambahlah janda-janda yang ada dan kehilangan pegangan dan tumpuan, dan tidak ada jalan lain kecuali menyelamatkan mereka dengan berpoligami. Kesimpulan, poligami sudah ada sejak lama. Sebelum Islam datang, tanpa ada batas dan ketentuan, maka datanglah Islam mengatur segala aturan berpoligami dengan batasan-batasan tertentu, yaitu dengan dicukupkan hanya 4 saja. Dan menerapkan aturan berpoligami bahwa seorang lelaki hanya berhak menikahi perempuan di bawah tanggung jawabnya, tidak boleh lebih dari 4 orang istri. Karena kalau lebih dari itu, maka akan terjadi kezaliman kepada istri-istrinya, sulit bisa adil. Dan Al-Quran sudah mensyaratkan bagi yang ingin berpoligami untuk bisa adil di antara para istri-istrinya. Kita berkeyakinan dengan ayat tersebut di atas, yaitu dengan ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jelas di sini bahwa seorang laki-laki tidak akan bisa berbuat adil di antara istri-istrinya. Tetapi yang benar sesuai dengan penafsiran para ulama salaf, bahwa ayat tersebut mensyaratkan adil kepada laki-laki sesuai dengan kadar kemampuan laki-laki tersebut dalam membagi malam-malamnya, yaitu mabit, nafkahnya, muamalah dan muasyarah di antara istri-istrinya. Adapun ayat walan tastati'u an ta'dilu baina nisa walau harastum, di sini dinyatakan bahwa tidak bisa adil bagi laki-laki dalam membagi cintanya, perasaannya dalam kehidupan pernikahan. Dan maksud kedua ayat tersebut, tidak bolehnya berpoligami kecuali punya keyakinan mampu adil di antara istri-istrinya dalam bermuamalah, dalam bermuasyarah, dalam memberikan nafkah, dan bukan adil dalam masalah hati, cinta, atau mahabbah. Seorang suami berhak untuk menikah lebih dari satu dengan punya keyakinan tidak akan menelantarkan istri-istrinya, menzaliminya, dan selalu berbagi di antara mereka dengan penuh keadilan. Dan ayat fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kita amati, Allah menghabarkan bahwa khauf di sini sebagai perasaan khawatir atau tidak yakin atau mengetahui bahwa tidak bisa adil dalam berumah tangga, maka dicukupkan satu saja dan tidak boleh menambah. Adapun kondisi di sekitar kita sekarang yang didapatkan, banyak terjadi kezaliman dan penelantaran dari para pelaku poligami terhadap para istri-istrinya, dikarenakan tidak bisa adil dalam hal-hal yang sanggup mereka lakukan, dan kecondongan mereka pada sebagian istri dan mengacukan pada sebagian lainnya. Itu Prof yang bisa kami sampaikan pada makalah ini, dan kami mohon koreksinya dan tanggapannya dari Prof dan kawan-kawan semuanya. Baik, terima kasih seluruhnya. Ini Pak Irfan sudah masuk belum? Kelihatan Pak Irfan? Nggak ada, nggak masuk Pak Irfan ya? Belum, Prof. Belum masuk, Prof. Ya, nanti mungkin mudah-mudahan masuk akhir pemain ini penting dari aspek psikologi keluarga. Kalau dari hukum nanti ya kita bahas lebih lanjut. Ada lewat dari slide atau PowerPoint saya tadi 1 lembar. Bisa disampaikan? Terlewat tadi sedikit saja. Bagaimana? Ada yang terlewat dari PowerPoint yang tadi. Dari slide ataupun PowerPoint tadi yang saya sampaikan. Terima kasih.
Tadi mulai saya ini tidak makalah. Kalau ada tambahan dulu dari kawan-kawan atau pertanyaan ketika makalah itu adalah masalah tolak, poligami dan masalah hodana. Ini penting sebab berkaitan setiap orang yang dewasa itu ada nikah, dan juga apabila ada masalah itu adalah talak, dan dampak dari tolak itu antara lain adalah anak, begitu ya. Bagaimana konsep Islam syar'i inda syar'i mansus alaih dalam Al-Quran dan Sunnah, bagaimana menurut mustanbato atau ijtihadiyah kalangan ulama terhadap hadis itu sendiri. Ini kita ingin jadi bukan arahannya, cara berpikirnya begini. Kalau kan pada hukum Islam, kita fikih Islam, fikih muamalah, kita tahu fikih itu adalah intinya itu adalah al-fahmul amik, atau yang namanya pemahaman yang mendalam. Tapi harus ingat, istilah hukum Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan syariah, atau ya walaupun beda itu tidak bisa dipisahkan. Kita tahu bahwa hukum Islam itu majmu'atul ahkam, ada majmu'ah, himpunan kitab undang-undang, taruhlah seperti itu. Majmu'atul ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasabatu min adilatiha at-tafsiliyah. Ada bukan al-majmu'ah tapi ilmu munatuan di ahkam syariyah, sama al-muktasab, al-ilmu muktasabu, jadi hasil ijtihad. Tapi ijtihadnya min adillatiha, dari dalil-dalilnya itu. Dalil-dalil itu adalah syariah. Dalil-dalil itu dalam fikih itu adalah ada yang teks, yaitu al-wahyu, matlu, yang ghair matlu, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau dalil dalam istilah fikih adillah itu adalah tadi nas, agak syarah, ijtihad. Jadi sering dikatakan adillah itu Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Ijtihadnya itu bagi hasil dari kias dan ijma dan kias. Sebab itu para ulama sepakat pakai itu. Walaupun tingkat kias mana yang dipakai itu berbeda. Nah, dari situ jadi ada wilayah-wilayah untuk menganalisis tadi seperti dikatakan masalah hadonah. Ini tadi disebutkan bahwa aneka ragam pendapat para ulama kita terdahulu. Kita akan mengkaji. Jadi tugasnya yang namanya fikih itu kita akui, itu mengetahui hukum dari sejumlah kitab-kitab kutubul ummahat, kitab-kitab induk para ulama kita terdahulu. Jadi yang umat Islam di dunia Islam itu walaupun mengklaim bahwa menurut Al-Quran As-Sunnah, semua menurut gurunya dan menurut penafsiran para gurunya, dan pada akhirnya dari kitab-kitab itu menurut orang awam itu sumber hukum, kitab-kitab fikih itu, hukum adilah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Nah, saya pernah kalau nggak salah menyampaikan pada kuliah pertama, sikap kepada fikih itu adalah pertama intikoian, menyeleksi, memilah mana yang relevan, yang kuat, karena itu hasil pemahaman para ulama itu sendiri. Kalau tuh hasil seleksi tidak ada, masalahnya sudah jauh berbeda, balik paling tidak formulasinya sudah berbeda, tentu insya'iyat ya menciptakan fikih baru dalam pengertian seperti kita adalah belajar mulai S1 pokok-pokok ilmu, S2 mengembangkannya, S3 mampu mengkritisi dan membuatnya itu tidak buat betul baru betul, saya kira sulit itu. Orang yang ini baru betul tahu-tahu baru mengetahui, bukan baru betul itu. Jadi kita formulasinya saja. Tadi bagaimana formulasi hadona pada masa kini tadi dibicarakan sangat baik sekali, tapi berangkat dari Al-Quran dan Sunnah ini kita memahami secara kaidah penafsiran, kaidah usul fikih atau kaidah usulul ahkam itu sendiri begitu. Nah, itu jadi artinya apalagi saya sudah menyampaikan bahwa
hukum keadilan itu kan dalam aliran hukum ada dua. Kalau hukum hukum umum juga menyatakan yang namanya aliran pasti itu kata undang-undang. Kalau legal itu adalah undang-undang. Itu aliran tekstual legalistik mesti begitu. Tetapi aliran yang sosiologis bukan teks, sebab maknanya, maqasidu syariah, sosiologis bahwa tidak harus kata teks secara, tapi makna yang terkandung dari teks itu sendiri. Tekstual murni tidak, kontekstual liberal juga tidak. Ada di wilayah antara tekstual dan kontekstual. Baina torfaini, bagi antara dua, tapi wahuwa minhu, tapi sebagian, bukan setengah-setengah. Ada di tengah-tengah itu, bukan setengah-setengah. Jadi kita itu akan mengembangkan, barangkali menurut saya bahwa begitu kayaknya para ulama kita dahulu memberikan pandangan, tapi ternyata kenapa berbeda. Apalagi di Indonesia misalnya, apa yang kira-kira tadi kan mengejar tujuan hukum itu adalah ada hikmah dan maslahat. Saya sering menyampaikan yang untuk sekedar mengingatkan, jadi jangan ragu mau merubah, mau mengkritisi, walaupun ada undang-undang bikinan kita, undang-undang ini sudah tidak relevan lagi, kurang bisa menjawab tantangan. Itu undang-undang. Jadi hakim misalnya bukan hanya corong undang-undang, tapi hakim juga bagaimana meningkatkan tadi filsafat hukum atau hikam. Al-hikami atau hikmah, filsafat hukum. Wal masolih, kemaslahatan. Tentu itu adalah produksi atau hasil pemikiran kita yang terpelajar bagaimana mengembangkan itu sendiri. Tentu dalam proses pengendapan kadang-kadang ini kan tugas hakim, ada kata teks ini benar, sebab yang benar itu ada kata teks, tapi kan ada ruang-ruang demi kemaslahatan. Ada di pasal-pasal tugas hakim itu adalah harus mengetahui hukum yang hidup di masyarakat itu sendiri, ada terbuka, tapi tidak liberal sama sekali meninggalkan teks itu sendiri. Itu kerangka berpikir untuk mengembangkan dan menyikapi pendapat para ahli dan bagaimana ke depan itu sendiri. Jadi kembali tadi bahwa kalau kembali secara terbuka memang hukum Islam itu datang syariah Islamnya itu adalah masyarallahu li ibadi minal awamir wa nahi, perintah dan larangan. Apakah wajib, sunnah ataupun ibahah, itu para ahli menafsirkannya dan berdasarkan kaidah masing-masing. Nah, setelah itu tadi menarik ini arahnya. Yang umumnya tadi apa yang disampaikan tentang penceraian itu baik undang-undang ataupun fikih itu kita memang sudah pada tahu, tapi bagaimana? Saya harapkan ini Dr. Irfan memberikan suatu pandangan dari aspek psikologi keluarga, psikologi hukum. Saya akan melengkapi. Nah, dari seperti keluarga, sebab hukum itu adalah untuk manusia, untuk Allah mengatur itu adalah manusia menurut Al-Quran itu sendiri, bukan untuk siapa-siapa lagi. Maka manusia menurut Al-Quran tentu ada aspek psikologisnya, bagaimana konsep manusia secara psikologis. Nah, kembali kepada tadi sebelum saya berikan bahwa ada beberapa hal yang bisa pendapat para ulama tadi diungkapkan mengapa Indonesia dulu pernah menjumuskan ini, terutama masalah hadona. Jadi hadona sebenarnya asalnya bagaimana, hukum asalnya, ajimahnya bagaimana, masalah rukhsah gitu. Nanti kan sebab apa? Yang dirasakan kalau tunjukkan ke ibunya ternyata ibunya itu tidak mampu. Ini apa kalau tekstualnya ini memang belum nikah, malam tatajawwiji ya, sebelum itu nikah lagi. Jadi nas hadis itu. Ini belum nikah. Tapi tidak mutlak belum nikahnya. Kan ini amanah. Nah, amanah enggak, punya kemampuan enggak, punya waktu itu agak lain hukum itu. Sebab tadi hukum itu anna syari'ata mabnaha wa asasa ala hikami wal masalih fil ma'asi, dalam kehidupan sosial wal ma'adi dan individual di akhirat nanti. Nah, ini
maka wajar khilafiyah para ulama itu menarik. Sepanjang majalul ikhtilaf itu kita hargai, tapi tidak mengkuduskan, mensucikan. Tapi kita ini adalah kita kaji ulang. Sebab apa? Saya sering terus terang saja, Bapak dulu itu ada tentu atasan saudara kan belum tua, bahwa hakim-hakim tinggi dan ketua PT membahas tentang pernikahan. Sering para hakim Jawa Tengah, Jawa dari ini hasil penelitian, maaf, itu adalah kasus pencarian apabila di apa seperti mudah, sudahlah ke pasal ke PP berapa? PP 7 tahun 79 PP tahun 75 PP yang bahwa PP 49. Oh ya, PP 49 dan 75. Tahun 75. Itu yang pasal bahwa sebab-sebab yang dibolehkan pernikahan, perselisihan, itu saja dirujukan. Ya, ini cerai semua berdasarkan pasal itu. Ini hakim seluruh Jawa Tengah, kok pasal itu yang menggunakan. Ini tidak begitu mudah masalah maqasidnya. Jadi kita itu harus meningkatkan, apalagi mau S3, bahwa apa alasan lain. Sebab tadi keadilan itu antara sosiologis dan legalistik, antara tekstual dan kontekstual. Ada wilayah itu. Hakim itu adalah orang yang kesepian. Dia memutus tanpa apa? Demi Tuhan. Kesepian sendiri. Tidak ada pesanan dari apa-apa. Nah, ini bukan kuliah, hanya inginkan ada efeknya hasil penelitian itu untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam Tuhan. Ini kebetulan bagi yang pengadilan ya, kata itu bagi yang masyarakat umum yang terutama KUA masih di bawah standar pengetahuan untuk mengatasi problem rumah tangga. Ya, sebelum lebih lanjut saya mengomentari tentang ketuaan ini, coba ada yang perlu saya komentari dan bisa silakan tanya di Panji karena ada lupa apalagi yang tadi. Jadi masalah, tapi di garis besarnya tadi masalah cerai, poligami dan masalah adona. Nah, sebelum saya mengomentari lebih dalam lagi, silahkan kalau ada tambahan atau pertanyaan, gitu ya. Saya, Prof, barangkali ini dari Mataram, Prof. Ya, silakan. Terima kasih. Ini saya jauh dari Lombok, Pulau Lombok nih, Prof. Al-Mukarram yang saya hormati dan kawan-kawan yang saya cintai. Saya hanya akan menambahkan dari presentasi makalah dari kawan-kawan, barangkali ini akan dilanjutkan untuk menjadi disertasi, itu lebih bagus. Mungkin di dalam hal ini saya yang pertama mengomentari tentang yang pertama dari Kang Dinur Rohman tentang tinjauan psikologi hukum terhadap alasan-alasan perceraian dan kompilasi hukum Islam. Ini kalau seandainya dijadikan disertasi, banyak hal yang akan muncul dan banyak yang bisa dikupas juga dibahas di dalam masalah ini. Jadi yang perlu dalam hal psikologi, mungkin ini tambahan dari saya atau masukan barangkali itu mau dijadikan lebih bagus, kalau tidak pun tidak apa-apa. Begini, di dalam hal yang terjadi di masyarakat, psikologi di dalam masyarakat, pandangan terhadap perceraian itu, mereka kadang-kadang kan ada yang mengatakan istilah cerai menurut agama, cerai menurut negara, sehingga ada hal seperti itu. Bahkan tidak sedikit mengatakan perceraian jatuh ketika dikatakan langsung oleh suami. Ada yang seperti itu. Sehingga di Indonesia hanya satu-satunya jalan yang untuk terjadinya perceraian adalah di ruang persidangan atau di depan hakim. Itu mungkin untuk Kang Adi perlu juga ditelusuri bahwa ini konsep dasar atau pemikiran seperti ini karena adanya perbedaan fikih. Yang pertama, perbedaan antara fikih Indonesia dengan fikih asal dari Arab itu dalam hal masalah pernikahan saja itu sudah berbeda. Kenapa kalau di Mekah atau di Arab ketika dikatakan ini saya jatuhkan talak langsung jatuh, kenapa di Indonesia tidak? Karena perbedaan pemahaman dari awal. Kalau di Indonesia untuk pernikahan saja itu yang namanya mahar itu banyak yang terjadi dengan seperangkat alat sholat. Ya mungkin hanya saja ada menyambung kena dengan mudahnya begitu saja, sehingga ketika akan menceraikan mungkin tidak berpikir apa-apa,
tidak berpikir ruginya, karena ketika nikahnya pun maharnya hanya sebatas itu. Lain kalau di Arab. Kalau di Arab pernikahan untuk menikah dengan seorang perempuan itu maharnya begitu tinggi dan mahal. Tidak sedikit mahar itu, ada yang 100 ekor unta. Berapa miliar itu saat itu. Dengan demikian wajar kalau seandainya di Arab diberlakukan begitu seorang laki-laki mengatakan jatuh talak satu, maka jatuhlah talaknya. Karena konsep dasar dari pernikahannya pun sudah berbeda. Dengan demikian ini kepada Kang Ade mungkin bisa ditelusuri tentang psikologi pandangan masyarakat tersebut dalam hal perceraian. Itu yang mendasarinya, karena dengan demikian bahwa perceraian di Indonesia itu berbeda sehingga harus di depan pengadilan. Yang kedua, di dalam hal yang terjadi yang masuk ke pengadilan, untuk saat ini saya beberapa daerah untuk di Jawa Barat, hampir untuk wilayah Priangan Timur, Priangan Utara, Barat, dan kemudian Tengah, meneliti walaupun secara tidak langsung, ternyata bukan berarti pengadilan yang sedikit perkaranya tidak ada perceraian, itu yang terjadi. Ketika saya bertugas di Garut, itu ternyata di wilayah untuk Limbangan dan Malangbong itu banyak yang terjadi perceraian. Hanya pada saat itu cerainya bisa dikatakan cerai liar itulah. Karena nikah hanya cukup dilakukan di depan kiai, cerai pun di depan kiai. Akibatnya ya istri ketika diceraikan, anak pun tidak mempunyai akta kelahiran, itu efeknya. Dengan demikian mungkin ini secara psikologi di sini ditambahkan bahwa banyaknya perceraian yang masuk ke pengadilan itu diantaranya karena kesadaran hukum masyarakat yang meningkat. Gitu. Kesadaran hukum yang meningkat. Jadi mereka itu karena mempunyai kesadaran hukum sehingga tidak melakukan perceraian di depan kiai, nikah juga tidak kiai. Dengan demikian persepsi masyarakat itu ada kesadaran hukum yang meningkat. Itu banyaknya perceraian ataupun yang terjadi di pengadilan tidak menggambarkan bahwa yang sedikit perkara di suatu pengadilan itu tidak terjadi perceraian itu. Untuk Mas Adi. Yang kedua untuk Kang Agus ini mungkin dalam hal Hadona, mungkin saya akan menambahkan Pak Kiai ini menambahkannya mungkin untuk bisa ditelusuri atau paling tidak digabungkan dengan masalah undang-undang perlindungan anak ini yang sekarang ini lagi ngetren ini, karena di dalam hal Hadona itu banyak hal yang terkait, apalagi masalah psikologi. Ini yang baru-baru ini yang paling ramai adalah tentang munculnya nama Giselle kan, Giselle yang muncul di WA, adanya video yang seronok itu dalam hal kaitannya dengan Hadona, walaupun itu dia bukan Islam, tapi bukan tidak mungkin nanti merembet juga kepada yang Muslim, yaitu adanya sekarang dari KPAI untuk mencabut hak asuh dari pihak perempuan kalau seandainya pihak ibu tersebut berperilaku seperti itu. Jadi dengan demikian nanti Kang Agus bisa menambahkan di sini bagaimana sandingannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga dalam masalah Hadona ini syarat-syarat untuk menjadi hadin atau pengasuh anak ketentuannya termasuk dengan perilaku seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin harus juga nanti disandingkan selain masalah Hadona itu dengan adopsi dalam Islam, karena adopsi dalam Islam intinya juga Hadona, hanya berpindah saja kepada orang lain. Karena dalam adopsi Islam itu tidak memindahkan hak waris, hanya pengasuhan saja. Dengan demikian nanti ada korelasinya antara adopsi di dalam Islam. Yang terakhir, yang ketiga, mungkin ini sama penyampaian kepada Kang, ini yang masalah poligami itu tadi disampaikan. Mungkin poligami dalam keluarga ini saya hanya akan menyarankan saja, ini mungkin akan lebih bagus kalau khusus di Indonesia. Jadi pernikahan poligami, perspektif keluarga di Indonesia untuk Kang Takdir Uripto. Karena kenapa saya menyarankan untuk di Indonesia? Setelah saya membaca beberapa sumber, ternyata untuk di Indonesia itu yang namanya poligami itu paling dibenci oleh pihak perempuan atau keluarga pihak lain yang ada hubungannya dengan perempuan itu, padahal itu ada aturan di dalam Al-Quran. Tetapi kalau masyarakat
di Malaysia, kemudian di Brunei, itu berbalik beda dengan Indonesia. Karena justru pihak istri pertama itu merasa mulia, merasa tersanjung kalau seandainya dia menjadi istri pertama, bahkan untuk istri kedua, ketiga itu dicarikan oleh istri yang pertama. Itu karena pola pikir dan kemudian kultur masyarakatnya berbeda dengan di Indonesia. Dengan demikian nanti kalau Kang Takdir juga Kang Arif kalau mau poligami pergi saja ke Brunei atau ke Malaysia, di sana akan lebih mulia. Siap. Itu mungkin. Dengan demikian Contoh dulu sama masalah Mataram. poligami ini kulturnya kultur di Indonesia. Karena kalau di Tunisia, walaupun basicnya atau hukumnya dia gunakan hukum Islam, ternyata di Tunisia itu kalau poligami dihukum 3 bulan itu. Kalau poligami nanti dilarang di sana. Padahal walaupun agama membolehkan untuk poligami, tapi di Tunisia ke orang yang poligami itu dihukum 3 bulan. Dengan demikian saya menyarankan pernikahan poligami perspektif keluarga. Jadi dibatasi di Indonesia karena kultur di Indonesia lah bagi yang poligami dibenci itu, tapi kalau di Malaysia kemudian juga di Brunei, tetangga negara kita itu paling pihak perempuan itu merasa lebih mulia kalau seandainya dia menjadi istri yang tertua. Itu saja mungkin Prof, ini hanya tambahan saja, tambahan pemikiran barangkali bisa menjadi kebaikan bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Dia hanya tambahan gitu. Itu kan silakan ada pertanyaan atau tambahan lain nanti dari Siko. Silakan. Pak Awid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hanya sumbang saran saja untuk saudara saya Pak Tubagus ya. Jadi tadi mendasarkan dalil tentang hadonah itu ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum dan seterusnya. Ada sebenarnya ayat yang lebih relevan yaitu surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah dan seterusnya. Saya kira itu akan lebih tepat kalau dipasang yang dijadikan dalil tentang hadonah. Kemudian yang kedua untuk Pak Takdir Uripto tentang poligami. Jadi yang dikutip semuanya itu tentang pendapat-pendapat para mujtahid tentang poligami yang dasar ayatnya sama, yaitu tentang ayat poligami. Alangkah baiknya kalau ini menyambung juga dari Pak Anang tadi di Indonesia. Jadi dikutip misalnya KHI pasal 55, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ayat 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu bagaimana kebolehan poligami, prinsip perkawinan, kemudian kebolehan poligami, syarat-syarat, ada syarat kumulatif, ada syarat alternatif dan lain sebagainya. Karena ini undang-undang. Kalau yang tadi dikutip semuanya adalah dari pendapat-pendapat para ulama yang merupakan sumber hukum ijtihad mereka, yaitu kan seperti Prof katakan tadi, kita boleh memilih dan memilah mana kira-kira yang cocok untuk diterapkan. Tetapi untuk di Indonesia sudah ada undang-undang tentang pelaksanaan poligami. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Abid. Baik, ada komentar dulu dari yang tadi masukan komentar apa yang pemakalah, ada komentar atau diterima saja saran-saran itu? Ya, diterima, Prof. Nah, masih ada pertanyaan atau tambahan? Ya, kalau nggak ada, saya sedikit, Prof. Tambahannya lupa tadi untuk masing-masing pemakalah mungkin di dalam hal kesimpulan perlu diciutkan lagi kesimpulannya sehingga tidak ngambang gitu. Ya, dalam arti lebih konkret lagi di dalam kesimpulan masing-masing makalah. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bang. Bagus sekali, saudara. Jadi juga dari saya inginnya bukan itu
tidak di dalam online atau harusnya dalam paper yang dikimpirkan bisa saya baca nanti kan untuk nilai mid semesternya dari situ juga, sehingga saya mudah ketika saya baca ini dari itu mata saya itu 15 menit saja membaca itu sudah tua barangkali itu lama. Jadi kalau dikirimlah seperti kawan lain makalah itu dikirim secara paper lah, bentuk ya dalam kertas lah, bukan dalam itu ya, maaf nanti dikirim. Mungkin dijilid ya, Prof. Alamatnya ke rumah saja lah. Bisa dijilid. Prof. Oleh ketua kelas barangkali nanti ditampung oleh ketua kelas, ya, nanti dibukukan semua. Ya, contoh yang lain ini kelas lain di jurusan lain dikumpulkan sehingga saya memberikan masukan dan itu dikembalikannya kepada Anda itu juga bermanfaat. Tapi juga sekarang juga bukan tidak manfaat, itu ada bekasnya, ada tulisan itu. Harapan seperti itu ya, mudah untuk melakukan. Siap, Prof. Nanti kita bendel satu kelas, Prof. Ya. Ya. Persoalan tadi masalah tolak atau cerai begitu. Pertama diawali kita tingkatnya falsafah cerai tolak itu sendiri, asal hukum cerai itu bagaimana, itu perlu ketika secara psikologis ini karena asalnya ini. Memang para ulama berbeda pendapat apakah asal tolak itu boleh atau terlarang. Sebagian mengatakan boleh-boleh saja, dia di dalam akad dia juga punya hak untuk menceraikan mudah. Tetapi banyak ulama ada asalnya tolak itu al-man'u, terlarang, dibolehkan dengan syarat karena ada jujur atau ada hal lain. Berdasarkan sejumlah hadis bahwa la tutoliku, jangan tolak dan hanya jangan mencicipi saja, itu perbuatan binatang seperti itu. Berarti bukan boleh nikah hari besok tolak, itu perbuatan binatang. Islam tidak begitu. Jadi dengan demikian asal tolak itu disindir. Abdul halal indal tolak, halal tapi dibenci. Intinya adalah dibenci. Halal itu apabila memang poin-poin alasan-alasan perceraian. Sebab apa? Pernikahan yang tidak bisa dipertahankan. Bagaimana hidup manusia secara psikologi? Ada berdua di rumah, sama-sama tidak boleh pisah, tapi sudah tidak bisa menyiksa sesama. Itu maka dibolehkan terjadinya. Nah, maka langkah-langkahnya itu dibolehkannya itu pertama bahwa kondisi suadang rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi. Seperti agama di Kristen itu adalah suci. Ini adalah nikah itu suci. Itu adalah yang disuci dalam di Kristen itu kan itu adalah terjadi suci di Allah, maka tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Saya tanya kepada kiai Kristen, apa namanya itu kiai Kristen? Kenapa itu sangat tidak boleh? Padahal banyak penceraian di Kristen juga. Ini juga menyalah agamanya. Itu ya namanya itu ada menurut dia itu. Namanya bukan cerai, jadi pembersihan. Kalau begitu yang sesuai dalam fitrah manusia tolak harus diadakan karena terpaksa. Jadi di sini tolak itu bukan seenaknya, tapi adalah terpaksa. Bahkan dalam ulama lain wajib ada saksi. Wajib ada saksi. Waktu nikah disaksikan, cerai juga harus dimuka pengadilan dan disaksikan. Itu adalah sebagian pendapat ulama. Dan mayoritas ulama memang tolak itu adalah jangan dimain-mainkan. Ada suci seperti main-mainkan Allah, tidak boleh karena sucinya. Maka kalaupun main-main disebut jadi. Inilah tadi dirasakan di masyarakat itu. Jadi memakai pendapat yang madhab yang 4 itu diboleh di mana saja dan kapan saja. Dan ini adalah perlu diperbaiki, dijelaskan terhadap penceraian itu. Ini merasa bahwa itu karena memang ada pendapat boleh
sama dengan jual beli. Jual beli itu adalah dia haknya membeli dan juga menjual, melepaskan itu sendiri. Itu jadi problemnya itu adalah problem pemahaman terhadap hukum itu sendiri, sehingga jadi karena saking kuatnya termasuk itu adalah membuat undang itu berat. Maka undang-undang itu tujuannya bukan melarang perceraian, mempersempit terjadinya perceraian, bukan adalah itu harus adalah itu tadi mempersempit saja tujuannya. Nah inilah ada sebetulnya harus dijelaskan. Tapi alhamdulillah sudah mulai karena kepala KUA itu ada alumni syariah dijelaskan tentang kedudukan tolak. Jadi masyarakat secara budaya ini berat sekali. Tadi betul bahwa apakah ketika jumlah perceraian itu tidak ada berarti tidak ada perceraian? Itu belum tentu. Sebab misalnya ada di wilayah perumahan militer ini banyak sekali pencurian. Di rumah banyak pencurian. Di rumah bukan militer tidak ada. Apakah bisa disimpulkan? Tidak. Ternyata karena memang orangnya terpelajar, orangnya perempuan militer dan kepolisian, ada pencurian lapor, ada yang lapor. Jadi keberanian lapor, jadi jumlah pencurian banyak. Masyarakat yang lain bukan tidak ada pelanggaran, hanya tidak berani lapor. Betul tadi, ini bukan tidak bisa disimpulkan. Bisa iya tidak, tapi harus diteliti. Mana Limbangan, ini kampung saya, ini kenapa ini pencariannya nggak ada? Padahal banyak, karena tidak lapor, karena tidak mau itu sebetulnya. Jadi jumlah perkaranya banyak itu tidak harus disimpulkan otomatis ini cerainya itu banyak, tapi bisa juga sebagai gambaran, tapi diteliti kembali. Kurangnya perceraian itu adalah kurang laporan barangkali, perceraiannya banyak, bisa terjadi seperti itu, keberanian laporan. Kembali kepada masalah tadi, masalah tolak diberikan itu ada 3 secara psikologis tadi secara filsafat, jadi mengatasi tadi problem rumah tangga yang sangat tidak mungkin disatukan. Jadi bukan kalau begitu karena mau cerai bikin aja kelahi terus kan banget ke pengadilan, itu harus teliti ini bikin-bikinan atau sungguh-sungguhan. Mereka itu ada yang sengaja ini untuk sementara, nanti nikah lagi ini karena pergi. Ini sampai main-main dalam agama. Tentu kebolehan menurut fikih itu bukan berarti formalis seperti itu. Ada nilai sufistiknya, ada nilai bahwa ada akhlaknya, etika itu sendiri. Kemudian tadi disyaratkan bahwa karena salah satu pernikahan itu adalah untuk keturunan. Maka itu ada nikah itu adalah walaupun ada nenek-nenek nikah bukan cari keturunan, tetapi pada umumnya untuk tidak punya keturunan masa dibiarkan? Boleh, itu poligami ya, bukan cerai. Maaf, dalam poligami itu tadi nanti ya. Tapi kembali di dalam kan ada hal-hal yang sangat manusiawi adanya perceraian itu. Sesuai Islam itu fitrah, tapi pelaksanaan ketidakjujuran melaksanakan hak itu banyak. Termasuk poligami. Poligami itu hak, bukan kewajiban. Nikah itu hak. Ketika diatur supaya hak itu tidak mengganggu rasa sosial yang tinggi, tidak mengganggu keadilan, diatur geningan. Bukan melarang. Sekarang kalau pengadilan sama sulit katanya. Itu adalah menceritakan bahwa dianya saja yang menyulitkan diri, sebab ketika terjadi poligami itu sendiri, dia tidak memenuhi syarat kehendak menurut etika hukum Islam itu sendiri. Ya sebenarnya kalau saran saya ya, jadi memang kurang menarik kalau poligami itu, sebab di Indonesia secara budaya dalam tanda petik anti poligami. Kalau membahas poligami, dan secara budaya ya, budaya ini poligami boleh enggak? Boleh untuk suami orang lain. Suami saya jangan, nggak akan begitu. Ditanya sama istri saya, boleh poligami? Kan Al-Quran,
dia boleh untuk suami orang lain. Lalu urusan semuanya begitu. Jadi artinya secara budaya itu ya. Kalau pembahasan, tapi gini, walaupun secara budaya begitu, kita harus punya hukum. Nah, hukum-hukum itu ternyata itu kebolehan itu. Coba bayangkan, mengapa tadi di dalam poligami harus adil? Karena adil itu prinsip hidup, bukan hanya poligami. Adil itu kuliah juga harus adil. Apapun harus adil. Ini harus adil. Kalau saya adil itu bukan hanya untuk poligami, tapi mengapa ayat Al-Quran maka saking hati-hatinya tentang ini bisa bahwa mengenai persyaratan poligami itu dapat, apalagi dalam budaya Indonesia itu adalah sangat tidak sesuai sehingga orang yang poligami itu dia disenangi dan diomongkan orang lain, padahal dia juga memenuhi syarat. Banyak kiai yang poligami kurang itu, ada yang ini sudah itu juga dikabir karena keturunan dan sebagainya. Hanya kalau dari segi hukum saya itu dari tadi sudah persoalannya apakah poligami itu adalah hukum asalnya boleh atau tidak. Kan ada yang asal Islam itu adalah poligami. Kalau memang tidak bisa 4, 1 saja. Al-Quran kan begitu. Balakum 4. Kalau tidak bisa 4, 1 saja. Ada enggak prinsipnya itu monogami Islam itu. Tapi Al-Quran kan 4. Apabila tidak bisa 1, kan begitu asalnya gitu. Kalau menurut saya begitu penafsiran. Tapi ternyata jadi apalagi di Indonesia jadi tidak ada yang nikah sekaligus 4 gitu. Hanya 1 aja dulu dalam di kondisi dalam poligami. Masalah poligami ya psikologi. Nah ini hari Dr. Ipan nih karena jadi kalau dari unsur psikologi kemudian hukum itu adalah berkaitan dengan kemaslahatan maqasid syariah, pemerintah mempunyai kewenangan mengatur kemaslahatan itu sendiri. Undang-undang tidak disalahkan sebab tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, untuk kemaslahatan itu sendiri. Ini beratnya masyarakat dan budaya sudah mengetahui bahwa boleh agama katanya. Memang dari dulu ada yasihu dinian wa la yasihu qadaiyan. Ini seperti itu sekuler, memisahkan menurut agama dan menurut negara. Ini belum kita dicampurkan. Ini juga menurut agama, ketentuan agama dengan maqasid syariah. Jadi masih badi sah tapi harus lapor ke pengadilan. Ada tidak? Sebab seperti pendapat Syiah Imamiyah bahwa sahnya itu di pengadilan. Ini belum selesai masyarakat bagaimana memahami tentang undang-undang itu sendiri, itu masalah poligami. Itu kan dilarangnya itu adalah mudaratnya, sebab kalau misalnya sah dan tidaknya, ini persoalan dalam bahwa syarat sah nikah adalah sudah selesai syarat nikah, tidak bukan istri kedua, enggak. Kalau sah tapi harus ada lapor, kan begitu ada pandangan itu. Ada tidak bisa, harus juga lapor dulu baru ada izin. Itu problem mengenai maka sah secara agama, secara peradilan tidak sah. Ini juga saya temukan dalam kitab Fathul Mu'in, yasihu qadaiyan wala yasihu dinian, atau sebaliknya. Ini juga harus diselesaikan bagaimana tidak sebagai mengurus perundang-undangan itu. Karena undang-undang berdasarkan kebutuhan untuk kemaslahatan itu sendiri. Nah, tolakan asalnya hulu saja. Hulu. Setelah itu muncul tolak bi tafriq bil qanun, bil qadai, menurut dengan undang-undang. Karena tidak mampu, karena cacat, karena impoten dan sebagainya. Itu undang-undang. Diseleksi dulu, diperiksa dokter atau bagaimana. Itu undang-undang menjatuhkan. Walaupun ada hak tolak itu di kita adalah laki-laki, itu izin untuk mengikrarkan. Padahal itu berdasarkan undang-undang sahnya atau tidaknya. Jadi dalam tolak itu ada tolak dengan sendirinya, ada itu hulu
itu asalnya. Kalau karena talak, karena tafrik, karena aib, karena hal-hal yang lain itu akan namanya karena undang-undang yang menentukan itu. Apalagi, nah masalah hadona, memang betul hadona tidak perlu terlepas dari rodoah. Kalau dari sejumlah pendapat tadi, jadi para ulama itu berpendapat apakah hadona hak ibu atau hak anak. Nah, kalau hak ibu, kalau ibu itu menolak, gugur hak. Kalau tidak menolak, hak. Kalau hak anak dari awal. Tidak ditentukan mumayyiz dan tidaknya. Awalnya bagaimana kemaslahatan itu. Sebab hadonah itu adalah hibdu man la yastaqillu bi umurihi. Memelihara, melindungi yang tidak dengan sendirinya dia bisa. Siapapun gitu. Itu anak itu intinya adalah kemaslahatan anak, bukan kemaslahatan orang tua. Maka tadi persyaratan hak itu gugur karena kemaslahatan. Hadonah itu amanah tadi betul. Kalau amanah kepada orang yang harus syarat-syarat amanah. Memang hadis itu secara tekstual itu kan itu hadis yang paling sahih itu adalah kan malam yatajawwizi. Walaupun umurnya baru melahirkan ini sudah nikah lagi. Lahir nikah lagi. Yang itu tidak berhak, yang tidak berhak itu ada karena harus ditanya kepada ahli psikolog bahwa anak ketika ibunya sudah menjadikan suami nikah lagi, maksudnya nikah laki-laki lain bukan ayahnya, atau meninggal dunia nikah lagi. Ini kan kalau berdasarkan tekstual ini tidak gugur haknya kalau sudah nikah itu. Nah, apalagi tadi perkembangan sekarang tidak kita jelaskan mutlak paling tidak hukum itu hal awalnya khilafiyah kalau ulama awalnya anak tidak bisa memilih tamyiz kalau begitu dulu. Nah, kalau tamyiz tidak memilih, maka kalau yang berpendapat hak itu ada hak anak, hakim bisa menganalisis sejauh mana anak itu kebutuhannya yang bisa orang yang memegang wilayah pada anak, tidak mutlak pada ibu dan pada ayah. Memang sederhana itu kepada ibu dan anaknya dulu perhatikan. Kalau sudah tidak mensyarat kepada neneknya itu harus tajawuzi secara sebelum nikah. Nah, kalau kepada neneknya durham itu memang para fuqaha terus berkias gitu. Kalau tidak ada lari kepada ayahnya, kakeknya, terus kakeknya kakek gitu. Itu kiasi. Kita harus diseleksi dalam perkembangan sekarang karena dalam hadis lain bahwa hadonah itu adalah amanah yang paling besar, maka persyaratan amanah, kondisi-kondisi yang mempunyai hak itu bisa gugur apabila tidak memenuhi syarat. Baik Pak, kalau sekarang dalam prinsip Islam yang asasi tentang anak itu. Tadi Islam itu sangat menghargai itu anak itu adalah kekayaan yang paling. Itu ada anak itu harus dididik dan dipelihara. Wilayatul aulad itu adalah harus diperhatikan. Namun berkaitan dengan hak anak itu hadona atau biaya tetap. Nah ini masalah biaya kan kepada ayahnya, kepada itu biaya anak-anak itu hadonah itu sendiri. Jadi bisa saja kita misalnya terlalah kalau undang-undang mengatakan bahwa anaknya itu adalah seksual secara umum, tapi ada secara khusus sebab hakim itu adalah alasan-alasan tidak hanya cari corong undang-undang. Pokoknya ini belum kepada ibunya tidak bisa begitu sebab tadi faktornya itu adalah ini amanah. Apa lebih amanah kepada itu. Maka ada hakim menentukan tidak lagi ke ibunya walaupun begitu lahir. Sebab Nabi juga sebelum nikah lagi, apalagi ini belum nikah tapi juga kerjanya di luar. Kerjaan apalagi dia itu misalnya
ada anak memang kepada anak siapapun itu ingin kerjanya itu adalah di luar, tidak mempercoba, jadi gugur haknya itu, bukan gugur dengan sendirinya karena tidak memenuhi syarat. Jadi tidak mutlak untuk langsung secara tekstual, tapi syarat-syarat. Ada 3 syarat-syarat untuk mendapat hadonah. Tadi kedewasaan, kecakapan untuk memelihara, ada waktu dan segala macam. Tentu dia amanah enggak untuk memelihara. Kalau tidak, kepada ibunya ibu, ke neneknya. Itu kalau di dalam fikih-fikih Hanafiyah, Syafi'iyah itu begitu. Tapi kita bisa juga melihat, karena lihat kondisi seperti itu, ini yang diutamakan adalah anak itu terpelihara, hak yang lain. Ini biasanya kalau perceraian. Tadi sebutkan akibat perceraian itu adalah perhatian pada anak, yang itu adalah jadi kurang, jadi akibat perceraian itu. Hanya catatan dari saya begini, problem-problem yang diakibatkan itu, baik langsung mau tidak, tadi kan banyak problemnya itu, ini akan begini, akan begini, harus terukur, jangan sampai karena banyak ini. Jadi hukum itu hal i'tibaru itu bil hal atau bil ma'al. Apakah yang dipandang itu kondisi yang ada atau konsekuensi. Nah, ini adalah memang hukum itu asalnya keadaan nyata dihadapi al-mutawaqi. Maka sering saya katakan al-mutawaqi qarib itu ya, katakan bahwa kalwaki juga dikatakan bisa. Tapi kalau terlalu jauh, maksud saya kan tadi ini akan tergambar ini unsur-unsur itu ya bisa terjadi. Tapi ketika perkara yang maju, yang konkret saja terukur dengan alasan ini hukumnya. Jangan pengandaian jauh, itu namanya bil ma'al. Konsekuensi perbuatan itu memang hukum Islam nadar ilal ma'al, melihat konsekuensi suatu perbuatan. Tapi konsekuensi perbuatan itu adalah harus terukur. Saddud dari'ah, fathu dari'ah itu yang tadinya boleh ditutup kan karena konsekuensi perbuatan. Tapi kalau terlalu jauh pengandaian itu layu kabar. Itu jadi harus dugaannya itu adalah maksudnya adalah diduga keras akan terjadi hal seperti itu. Dalam pencarian itu juga begitu. Lihat kondisinya. Wow, informasi. Jadi tidak bisa mempertahankan digeneralisir. Wah, ini pokoknya kalau tidak cerai akan terjadi. Belum tentu yang lain di perkara lain. Dan itu maksud saya bahwa hukum itu dalam hukum fikih, dalam hukum pengandaian itu memang persepsi-persepsi terhadap kejadian itu boleh-boleh saja. Tapi ketika untuk jadi alasan hukum harus persepsi yang dekat, yang diduga keras terjadi seperti itu. Itu maqasid syariah. Subjektivitasnya memang ada, tapi terukur dengan ukuran-ukuran itu. Saya kira itu dari saya komentar itu tadi. Ini dari Pak Irfan ada enggak? Ini penting sekali. Psikologi poligami, psikologi hadona dan cerai gitu belum masuk, nanti minggu depan lah Pak Irfan ketika ada mungkin ada pertanyaan? Nggak ada. Saya kira ini kalau kita lanjutkan minggu depan makalah lain, tapi komentar secara psikologi kita minta dari Dr. Irfan, ini 3 masalah itu akan memperlengkap tentang maqasidah hadonah itu, tentang hadonah. Yang jelas kita harus berani bahwa khilafiyah itu kekayaan, kita berani memilih yang mana yang lebih relevan, yang lebih mewujudkan keadilan sosiologis lah secara legalistik, karena kalau dalam fikih itu tadi bahwa memahami hadis itu sendiri berbeda-beda, dan hadis secara eksplisit ini memang sudah ada. Itu adalah ketentuan secara ajimahnya, rukhsahnya, ada alasan lain bisa berubah. Baik, kalau tidak pertanyaan, kita cukupkan sekian saja. Ini 3 ya, minggu depan 3 makalah.
Ini dua kelas ya, Iya, A Prof. dan B. Ya, 2 kelas, Prof. Iya, Prof. Ya, terima kasih. Kita tutup Baik, dengan terima kasih, Prof. membacakan. Terima kasih, Prof. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Prof. Ya. Sama. Terima kasih, Profesor. Terima kasih Pak Al-Mukarram, Pak Prof. Terima kasih Pak Anang, terima kasih Pak Anang, Bu Siti. Terima kasih, mangga teman-teman. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih fotonya. Prof Koidin, terima kasih Prof Koidin. Siap. Terima kasih Pak Is. Akuanya enak banget. Pesan lagi dong. Pak Is. Pesan lagi. Harus pesen lagi nih. Khusus terima kasih sama nanti tanggal 28 Pak Is. Kita Amsari sama Khobri. Pak Isa. 28 ya. Siap. 28 jangan lupa ikannya itu. Sip, disiapkan. Ikannya dikirim ke Pak Arif. Siap. Pak Isa. Saya begitu Pak Prof Koidin. Ya. Prof. Ya, Bu. Kalau tanggal 28 saya bisa nggak izin dulu ya? Saya belum bisa tinggal di Bapak nih. Saya izinkan, Bu. Ya, nanti tolong sampaikan Nanti saya sampaikan. Ya, Pak sama Prof Koidin langsung tegas. Ya. Saya izinkan dengan kondisi yang ada. Ya, masih cuti alasan penting, belum berani ninggalin beliau. Ini tadi kuliah aja kan keluar terus sebentar keluar karena memang ya kondisinya masih harus belum bisa dilepas. Kalau Prof Khodri tidak mengizinkan, saya sampaikan nanti sama Prof pengasuhin. Semoga cepat sembuh Pak Nasir, Bu. Bu di Pak Arif. Siap. Terima kasih banyak doa teman-teman semuanya. Dampingi Sabar terus. Bunda, insya Allah sembuh, insya Allah sembuh. Amin. Dan saya tetap semangat untuk jangan sampai berhenti. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isa, jangan lupa ikan.